Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar mencurahkannya ke Habib kita, kekasihnya Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian kita terhadap kitab kecil Ummahatul Abwab bin Hadyi Sayyidil Ahbab sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis pokok dari petunjuknya penghulu para kekasih, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempoh hari di kajian sebelumnya kita mengkaji hadis atau hadisul bab tentang sifat wudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tentunya banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena di akhir pertemuan tidak semua jamaah yang ingin bertanya mendapatkan kesempatan bertanya. Barangkali nanti di penghujung kita sisihkan sedikit waktu, baik ditanyakan tentang wudu yang sudah kita kaji, ataupun pembahasan bab baru yaitu at-tayammum yang akan kita kaji dengan izin Allah Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau berbicara tentang sifat wudunya baginda Rasulullah, tentu versi riwayatnya dari baginda Rasul itu beragam, dan itu masuk ke dalam kategori khilaf tanawwu, yang kita bisa memilih kadangkala berwudu dengan cara seperti ini atau dengan cara yang lain. Yang penting hadisnya sahih dari baginda Rasulullah. Sifat tata cara hadis umrah itu yang paling populer dan bisa dikatakan secara sanad itu juga yang cenderung lebih kuat dibandingkan lainnya. Tapi itu semata-mata kita tidak mengklaim itu hanya satu cara wudu yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, karena memang karakteristik kitab ini Ummahatul Abwab itu adalah memilih hadis-hadis yang kita namakan dengan Ummul Bab, induk atau referensi utama dari hadis Nabi tentang bab fikih tersebut. Jadi sifatnya tidak mendetail dan penjabarannya pun tidak terlalu komprehensif, mencakup semua yang harus dikupas dan dikaji. Karena target kita setidaknya 2 pertemuan kita bisa mengkaji satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengalaman kami yang belajar dulu di Diarul Hadis di Yaman, itu satu hadis bisa 1 minggu dengan Syekh. Tabo hadis di minggu titik uro belajar. Hambe-hambe.
nya hangga pabe teh habebe. Begitu luasnya. Wa utitu jawami'ul kalim, kata Nabi. Aku diberikan oleh Rabbul Alamin berbicara sedikit tapi isi muatan hikmah, ilmu dan petunjuk di dalamnya sangat luas. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan satu pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu faslun fi sifati tayammumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang sifat atau tata cara tayamumnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan coba kita kaji, memperhatikan satu syariah yang memang Allah khususkan umat Muhammad tanpa umat sebelumnya. Orang sebelum kita, baik Yahudi atau Nasrani, kalau mereka dalam kondisi junub, mereka tidak mendapatkan air berhadas, maka mereka tidak boleh melakukan salat sampai air itu didapatkan. Ketika air itu didapatkan, maka mereka wajib mengulangi semua salat yang sudah ditinggalkan. Itu syariah man qablana. Wa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, kata Nabi. Aku diberikan 5 perkara Nabi sebelumku tidak diberikan ini. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Yang paling besar dari 5 yang diberikan untuk baginda Rasul. Kalau Imam Sayuti bahkan menyebutkan sampai 40 sekian kekhususan Rasulullah. Salah satu dari kekhususan besar itu, Allah jadikan untuk baginda Rasul bumi ini masjid, dan bumi ini alat untuk mereka bersuci dimanapun mereka. Jadi nggak ada cerita umat Muhammad ini tidak melakukan salat, meninggalkan salat. Hanai ada penggantinya tayamum. Nggak ada masjid, dan memang kita berbeda dengan umat sebelum kita. Salatnya harus tetap di masjid. Kalau kita kewajiban salat itu tidak pernah gugur. Ini hikmah Allah, karunia Allah yang luar biasa besar untuk umat Muhammad. Allah angkat dari mereka masyaqqah, rasa berat. Bapak bayangkan misalnya kita tidak dapat air, berada di satu tempat yang tidak ada air. 1 bulan baru kita dapatkan air. Akhirnya salat 1 bulan itu harus semua kita lakukan dalam 1 waktu. Tak sanggup kita. Maka kewajiban kita itu, Anda tidak dapat air, boleh tayamum. Apa itu tayamum, jamaah kaum muslimin? Al-yammu dalam bahasa Arab, tayammama, itu artinya saya menginginkan itu. Tayammamtu, kalau kata seorang penyair, tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajidu ma'an tayammami biturabi. Ya bahasa Aceh kata baca terjemah. Long mita urang rona, wate urang carang hanali. Itu secara tidak langsung dia mengatakan kalian itu tidak cerdas. Karena siapa yang tidak mendapatkan air, maka dia harus mencari tanah. Drone ibarat tanah. Tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha. Aku cari kalian ketika orang-orang cerdas itu tidak aku dapatkan. Itu bukan pujian, itu dalam bahasa Arab namanya adzam, itu celaan. Dicela dia. Kadang-kala orang itu ketika kita cari dia kegeeran. Kagak setar lo sama haji. Hayu apa? Rupanya hana orang lain.
Tanya sering. Maka penyair tadi mengatakan tayammamtukum lamma faqadtu ulil duha. Yang tidak dapat air, kata beliau, maka dia bertayamum dengan tanah. Jadi nyelung WA benekeun hana urang lain Ustaz. Hana payakeun lagi. Ini jamaah kaum muslimin. Tayamum secara bahasa mencari tanah untuk bersuci sebagai pengganti air. Baru disyariatkan tahun 6 Hijriah. Itu nanti tolong dibaca kisah panjangnya perang Bani Mustalik. Lahir dari perang itu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran yang disebutkan dengan hadisul ifki, ya, cerita dusta yang disebarkan tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, istri baginda Rasul. Itu hikmahnya luar biasa. Ilmu di dalamnya luar biasa. Ya, saya nasihati para bunda ini, para ibu-ibu, anak-anak remaja putri kita, coba teladani Aisyah dalam menghadapi rumor, cobaan, isu yang buruk tentang dirinya. Bagaimana sikap Aisyah? Itu luar biasa, unik sekali. Padahal umurnya masih sangat belia, tapi cara menghadapi masalah itu luar biasa. Tentunya produk dari didikannya Habib kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ ada musibah, di situ ada nikmat, yaitu lahirnya syariat tayamum. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau berbicara tentang tata cara tayamum, mungkin hampir semua ulama sepakat. Hadisul bab, hadis pokok dalam pembahasan tayamum itu hadis siapa? Hadis Ammar ibnu Yasir. Dari sisi kekuatan sanadnya lebih kuat, dari sisi matannya pun sharih, jelas sekali. Cara tayamum seperti ini. Cara-cara yang lain yang barangkali dianut oleh beberapa madhab, kalau dari sisi hadis itu mayoritasnya, kalau bukan hadisnya lemah, sahihnya sampai ke perbuatan sahabat saja, mauquf, namanya mauquf. Tapi kalau yang musnad itu hadisnya sampai ke Rasul dan sanadnya sahih. Tentang tata cara tayamum bisa kita katakan itu hanya hadis Ammar ibnu Yasir. Ini hadis yang unik dan punya cerita yang unik. Kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, rupanya Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis ini bermula dengan kisah perdebatan Abdullah ibnu Mas'ud dengan Abu Musa Al-Asy'ari, di mana dua orang ini di Kufah. Kita harus tahu itu jejak para ulama. Misalnya ketika kita berbicara tentang 4 madhab fikih, dari fikih Kufah lahirnya Abu Hanifah Hanafi, Anda harus tahu itu di atas Abu Hanifah itu siapa, kok fikihnya lahir Hanafi. Nanti dapatnya 2 sosok sahabat mulia, alim besar, Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika berbicara fikih Syafi'i juga Anda harus tahu juga fikih Syafi'i di atas beliau siapa. Dari mana pemikiran itu, dari mana lahir fikih itu. Yaitu warisan yang luar biasa yang Allah berkati umat Muhammad dengan para imam-imam besar mereka, terutama 4 imam madhab yang besar itu. Ini terjadi dialog. Ibnu Mas'ud termasuk yang meyakini tayamum itu cuma berlaku untuk hadas kecil. Hadas besar nggak bisa ada. Terjadilah dialog disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih ketika menyebutkan hadis ini. Sedangkan Abu Musa meyakini tayamum pengganti wudhu atau pengganti mandi.
hadas kecil, hadas besar, selama Anda tidak mendapatkan air atau tidak mungkin menggunakan air, Anda boleh bertayamum. Ini menariknya dialog mereka itu, kalau berselisih larinya ke dalil. Wa madza qala Allah wa madza qala Rasul. Allah firman-Nya apa dalam hal ini? Rasul sabdanya apa? Kalau dialog dengan dasar seperti itu, mau kita berdialog. Ya dialog long standar, ron standar, anak lagi. Pulang berdialog. Kalau memang rujukannya satu, rujukan yang kita sepakati, bisa dilahirkan itu. Maka ketika itu Abu Musa bertanya, bagaimana kalau si fulan itu tidak mendapatkan air 1 bulan? Ibnu Mas'ud mengatakan, ya dia tidak sholat. Anak payah-mayang. Karena dia tidak mendapatkan air. Ketika dia dapatkan air, dia sholat. Maka lari seperti syariat sebelum kita. Maka berkata Abu Musa, alam tasma' qawla Ammar. Hadis Ammar ibnu Yasir. Apa Anda tidak tahu hadis itu? Nanti dibacakan hadisnya. Rupanya Ammar ibnu Yasir dikirim oleh baginda Rasul dalam satu pasukan perang Sariyah. Sariyah itu Rasul tidak ikut. Kalau Rasul ikut namanya Ghazwah. Rasul tidak ikut, berangkat. Wafina Umar, berangkat bersama Ammar, Umar Ibnu Khattab. Ini menariknya di sini. Umar juga hadir rupanya. Ikut serta di dalam pasukan. Sampai di sana Ammar junub. Umar juga junub. Pak malam dua-dua junub. Ini kita bahaya kita hari ini, Pak. Lung jarang junub. Ada jamaah yang bertanya ke saya tentang hukum junub. Lung jarang, Ustaz. Itu penyakit besar, itu namanya al-burud al-jinsi. Syahwat kita sudah dingin, enggak menggebu-gebu lagi. Kalau kata Imam Tabari, itu karena faktor syahwat kalian habiskan di jalan-jalan. Ketika beliau ditanyakan kenapa imam-imam kita sudah berumur tapi istrinya 4, itu ditanyakan kepada Imam Tabari, kami yang muda mataboha ini. Kata Imam Tabari apa? Kalian menghabiskan syahwat kalian di jalan-jalan. Maka ketika mendapat yang halal, syahwat kita dingin. Junub ini junub. Ketika mereka dua-duanya junub, padahal di medan perang atau dalam kasus pengintaian yang dikirim oleh baginda Rasul, Umar mengatakan tidak ada air berarti aku tidak sholat. Nanti ketika pulang ke Madinah dapat air di jalan, aku sholat khatam. Ammar berpikir, mereka tahu semuanya syariat tayamum itu sudah ada, tapi mereka meyakini itu khusus untuk hadas kecil. Untuk hadas kecil saja. Ketika itu Ammar karena berpikir kalau hadas kecil tayamumnya cukup dengan tepok tanah, jadikan tanganmu yang sudah kita tepuki dengan tanah itu, kita basuh wajah dan 2 pergelangan tangan. Kalau hadas kecil seperti itu, berarti hadas besarnya seluruh tubuh. Gelake edin kebuka baje guling-guling di atas tanah, Pak. Tabuh badan mabe. Salatlah beliau Ammar. Umar hendak melayani. Pulang mereka menceritakan ke Rasulullah. Tukem baginda Rasul. Darun beda khemah. Karena memang itu fitrah orang Indonesia nyetalah gop tak khemah. Watai khem tanya salah bengi. Nanti cara orang Indonesia.
Kadang-kadang syekh-syekh yang kita bawa dari Arab itu bertamu ke Indonesia, bangkalan pekatin lagi yang bengih. Anang pun dah juga. Tanya makin berat bengih, salah ngon makin rayu takir. Itu bukan budaya. Yang Jawa ben pegot lagi. Petro warat ame budaya tanya aja. Terusnya baginda Rasul mengatakan wa inna makana yakfika, cukup bagimu ya dua tanganmu tepuk tangan. Sekali tepukan, kemudian basuh wajahmu dan kedua tangan. Kembali ke kisah Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa. Abu Musa mengingatkan Ibnu Mas'ud, apa engkau lupa dengan hadis Ammar? Apa kata Abdullah Ibnu Mas'ud? Bukankah Umar saja mengingkarinya? Umar saja nggak setuju dengan pendapat Ammar ibn Yasir. Bukankah Umar saja yang kejadian itu mereka berdua, tapi Umar nggak setuju dengan pendapat itu. Rupanya Umar lupa. Jadi kalau Anda baca kisah panjangnya sampai di tahap Umar marah kepada Ammar. Kamu memberikan fatwa kepada manusia yang hadas besar pun boleh bertayamum. Ammar ibn Yasir tidak tahu mau bilang apa kepada Umar ibn Khattab. Bukankah itu kejadian saya dengan Anda, Khalifah itu? Kita sama-sama melalui kisah itu. Tapi ada satu titik itu yang disebutkan dalam riwayat. Ammar ibn Yasir mengatakan la in syi'ta lima alayya min at-ta'ati laka la uhaddisu bi syai'in minha. Kalau engkau kehendaki wahai Amirul Mukminin, karena aku wajib mentaatimu, maka aku tidak berbicara lagi tentang hadis itu. Karena dia tahu yang unsur paling penting ketenangan saf kaum muslimin. Kalau engkau kehendaki, padahal ini hadis Rasul. Beliau yakin ini hadis, saksinya banyak, cuma Umar yang lupa. Kalau engkau kehendaki, karena kewajiban aku mentaatimu, hadis ini tidak akan aku tuturkan lagi. Yang menariknya di situ insafnya Umar bin Khattab. Walaupun beliau tidak yakin dengan hadis itu, tapi beliau mengatakan fahaddis bihin nas. Silahkan kamu membacakan hadis itu kepada manusia kalau memang kamu yakin dengan hadis itu. Umar lupa. Qadarullah lupa, semua bisa lupa. Baik baca silap burung katakan juga itu tua. Yang ada tua tekan manusia. Ada yang menarik itu kisah Imam Yazid, imam besar, Imam Al-Kisai. Kalau kita belajar bahasa Arab, imam besarnya cuma dua, Sibawayh dengan Al-Kisai. Kalau masyarakat Baghdad, Kufah, imamnya Al-Kisai. Masyarakat Basrah, Damaskus, Syam, imamnya Sibawayh. Imam Al-Kisai mengimami salat Maghrib, membaca Al-Kafirun. Al-Kafirun pak ujung la a'budu ma ta'budun, rupanya lupa, mula ulangin. Padahal itu imam nomor 1 dalam bahasa Arab dan ahli qiraah Quran. La a'budu ma ta'budun, kamu ulang ini. Selesai sholat, Imam Yazidi menertawakan itu. Apa juga imam nomor 1 Al-Kafirun kalah. Ya. Imam Kisai sabar. Datang salat Isya, Imam Yazidi imam. Al-Fatihah salah. Tanya tapit mata Al-Fatihah salah. Karena sering kita baca khusyuk enggak ada, hadir enggak, niat pun enggak ada, tapi terbaca sendiri begitu lancarnya Al-Fatihah itu. Tapi salah. Beliau menuturkan kalimat yang masyhur luar biasa itu jadi ibrah bagi kita. Ihfad lisanaka wa la taqul bi syai'in innal bala muwakkalun bil mantiqi. Jaga lidah. Ya saya nak urung salah tak keun juga, nak urung salah tak keun.
Bisa jadi nanti ceritanya berbalik kepada kita. Karena kata Imam Kisai, innal bala, cobaan itu selalu diwakilkan oleh lisan. Lisan ini wakil terhadap cobaan. Takkan tu balik kalau jadi dududan kata orang Arab. Lupa Umar Ibn Khattab, tapi beliau mengatakan silahkan kamu wahai Ammar sampaikan hadis itu. Dikuatkan beberapa kali dalam riwayat. Saya coba mengumpulkan riwayat tentang kisah Umar ini. Rupanya sampai akhir kita dapati Umar tidak yakin juga. Padahal beliau yang melalui ceritanya. Silahkan kamu sampaikan hadis itu. Dan kamu tetap sebagai gubernur sebagaimana aku tunjuk sebelumnya. Tapi pejabat lagi ya, Pak. Tidak ada masalah ketika bawahan kita berselisih dengan kita. Karena Ammar berfikirnya hanaling kedua. Umar mengatakan, kamu tetap di posisimu, silahkan kamu menyampaikan ilmu. Dalam satu riwayat bahkan Umar meminta sumpahnya Ammar. Jadi kamu sumpah. Betul itu hadis Rasul, betul itu hadis Rasul. Padahal beliau yang melaluinya. Dan ini jamaah kaum muslimin, ini pandangan yang kuat. Bahkan setelah wafatnya Umar, ini menjadi konsensus ulama kita dari generasi tabi'in, ijma' ulama. Tayamum bisa menggantikan hadas kecil dan besar. Itu ijma'. Jadi hanali khilafnya awal khilaf sampai meninggal Umar. Itu hadis Ammar ibnu Yasir yang berulang kali Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya mengulangi hadis ini. Karena hadis ini bisa dikaji dari banyak sisi, bukan cuma dari sisi tayamum. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita bacakan hadisnya. Dan ini bisa kita katakan sebagai umul bab, hadis pokok, induk hadis berkaitan dengan cara tayamum. An Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir harus tahu ini. Bisa dikategorikan sebagai sabiqin al-awwalin. Ada sahabat yang sebagian kaum menolak sahabat itu. Tapi kalau Ammar ibnu Yasir, jangankan ahlu sunnah, ahli bid'ah pun mengagumi Ammar. Apalagi Syiah. Karena Ammar ini sabiqun al-awwalun. Dan ibunya syahidah pertama di dalam Islam. Yang darahnya tertumpah pertama kali dalam Islam itu ibunya Ammar. Sabran ya ahli Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Rasul cuma lewat di Mekah itu melihat keluarganya Ammar, ibunya sedang dieksekusi mati. Ayahnya Yasir dan Ammar masih kecil. Rasul nggak bisa buat apa-apa, cuma bisa mengatakan kalian bersabar saja. Janji Allah untuk kalian surga. Di akhir hadisnya nanti ada perjalanan panjang. Rasul mengatakan, ya Ammar, wahai Ammar, kelompok yang melampaui batas nanti akan membunuhmu. Jadi terjadi di perang Siffin. Ammar bersama pasukan Ali ibnu Abi Thalib. Sedangkan lawan mereka Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ibnu Abi Sufyan. Ammar bersama ini. Jadi goncang barisan Muawiyah ketika mereka tahu Ammar meninggal di perang Siffin. Berarti kelompok pembangkang itu kita. Memang secara hukum Islam Muawiyah melakukan pembangkangan terhadap Ali. Akidah Ahlus Sunnah menetapkan itu. Tapi itu sama sekali tidak menggugurkan keutamaan Muawiyah. Nanti mereka berdebat panjang itu. Itu Ammar wafat gara-gara kita.
Di situ lahirnya kecerdikan Amr bin As. Yang menjadikan Ammar terbunuh bukan kita, tapi pasukan Ali, karena mereka mengikut sertakan Ammar. Jadi nak cara balik itu apa? Kita di zaman hari ini tinggal balik-balik saja baca Pak. Balik-balik mengubah. Taqlibul mawazin. Bahaya sekali. Ini Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anha punya banyak hadis dari baginda Rasul. Tapi kalau berbicara hadis Ammar, pasti paling populer itu hadis tayammum. Ammar perawi hadis tayammum. Beliau mengatakan ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Baginda Rasul mengutusku. Dalam satu riwayat ba'asana, mengutus kami. Wa fina Umar, dan bersama kami Umar. Dalam hadis ini baginda Rasul mengutusku untuk satu kebutuhan. Yang anak pilih jangan disebutkan. Tanya Pak punya pegah tak pegah aja loh. Lung buyujak dia Ustaz muhajir ke yublonyo si akai dia pulih gok mana. Padahal cukup Anda mengatakan saya disuruh beli sesuatu. Bukan semua orang harus tahu. Dan tidak penting pun kalau mereka tahu. Jadi ada bahasa-bahasa kinayah kalau bahasa Arabnya itu, konotasi yang kita gunakan untuk menyembunyikan sesuatu yang memang tidak perlu disebutkan. Ini kita di zaman media sosial, bahasa kinayah itu udah hilang dia. Pengaruh perkembangan teknologi yang tidak sehat. Jadi anak kita sampai bahasa-bahasa yang vulgar tentang seksualitas mereka tak tahu Pak. Tajuk anak baca kuliah Islam itu pusing Pak. Karena kalau kita tanya, dari mana kamu dengarnya? Kok tahu itu? Nah, kita harus filter itu. Ini kinayah ini hilang dalam produk bahasa generasi hari ini Pak. Semua disebutkan dengan lantang tanpa ada yang disembunyikan. Coba bayangkan, misalnya kalau Ammar menjelaskan kebutuhan yang diutus baginda Rasul pun tidak ada masalah, bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Tapi beliau ingin mengajarkan kita, tidak semuanya harus disampaikan. Apalagi hal itu tidak berkaitan dengan ilmu dan hikmah yang bisa diambil. Baginda Rasul mengutusku untuk satu kebutuhan. Fa'ajnabtu, kemudian aku junub. Dalam satu riwayat, fa'ajnabtu ana wa Umar, aku dan Umar junub. Falam ajidil ma, kemudian kami tidak mendapatkan air. Fatama'tu fis sa'idi kama tatama'aqud dabbah, maka aku berguling-guling di dalam tanah seperti hewan yang berguling di dalam tanah. Ada hewan-hewan tertentu dia berguling dalam tanah sebagai aktivitas mandinya. Ya, kucing misalnya, anjing, ya, dia mandinya dengan tanah itu dia mandi. Dan banyak binatang yang seperti itu. Beliau melakukan persis seperti itu. Ini namanya penggunaan al-qiyas. Ya, ini banyak jamaah kita tidak paham itu. Sumber hukum Islam yang disepakati ahlu sunnah itu 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tapi qiyasnya harus terpenuhi syarat. Al-qiyas as-sahih. Qiyas itu digunakan oleh para sahabat baginda Rasul. Mereka membayangkan kalau wudu itu hadas kecil yang kita basuh dengan tangan, cuma wajah dengan tangan. Kalau hadas besar seharusnya kita mandi, berarti kita berguling di tanah atau menjadikan tanah itu di sekujur badan. Ini namanya qiyas. Cuma dalam kasus ini penggunaannya salah karena menyelisih hadis, berarti qiyasnya ditolak. Ini banyak sekali yang berluas-luasan atau serampangan dalam menggunakan qiyas, walaupun qiyas itu menyelisihi dalil.
Mengkiaskan azan untuk salat atau azan ketika bayi dilahirkan, tak kiaskan nanti ketika dia wafat dalam kubur tak azan sih. Jika nampak lahir tak azan, kias menyelisihi dalil. Itu namanya al-qiyasu ma'al fariq, analogi dengan pembeda. Analogi tapi hanya sama aja. Kalau enggak ada kias, habis syariah kita. Kalau cuma Quran hadis enggak cukup. Nanti masalah orang bayar zakat pakai beras, masalah dalam muamalat kita karena tidak ada Quran hadis, tetap harus ada kias. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang berkata dengan Quran, hadis, ijma, qiyas, maka dia ahlus sunnah. Patokan ahlus sunnah itu 4. Kamu yakini Quran, hadis, ijma, qiyas, ahlus sunnah. Kalau komitmen dengan 4 itu kecil besar, itu ahlus sunnah bitafsil, ahlus sunnah yang lebih terperinci. Kalau enggak ahlus sunnah secara umum. Jadi ahlus sunnah itu kalau versi Majmu' Fatawa ada ahlus sunnah dalam klasifikasi umum, ada ahlus sunnah dengan klasifikasi khusus. Yang khusus itu dia berupaya mengikuti mutaba'ah Rasul dalam kecil besar, bukan cuma mengimani Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, ini penggunaan qiyas jamaah kaum muslimin. Summa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pergi, artinya dalam hadis beliau kembali dari perjalanan itu, fadzakartu dzalika lahu, maka kami ceritakan kisah kami itu kepada Rasulullah. Ya, ini menariknya kalau kita hidup di zaman baginda Rasul, rujukannya ada. Tinggal tahu coba Nabi kiban, Nabi selesai masalah. Rupanya baginda Rasul tersenyum dalam satu riwayat mengatakan innama kana yakfika, cukup bagimu, padahal cukup bagimu melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidah, beliau memukul tanah dengan satu pukulan. Ingat juga, satu pukulan. 2 pukulan itu hadis Ibnu Umar. Kalau sanadnya sampai ke Rasul tidak sahih. Kalau sampai ke Ibnu Umar mauqufun sahih. Berarti itu lebih kuatnya itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar, tapi bukan yang dilakukan oleh baginda Rasul. Kalau Anda bertanya kalau 2 pukulan sah enggak tayamumnya, ya sah juga. Karena kalau 1 pukulan sah, apalagi 2. Tapi kalau bertanya tentang bagaimana cara Nabi melakukan, caranya Nabi mengatakan cukup 1 pukulan. Dalam satu riwayat Al-Bukhari, wa nafakha. Ini penting sekali nafakh. Beliau meniup. Dipukul. Ini penting ini nafakh tadi. Walaupun semua sepakat nafakh itu cuma sunnah dalam tayamum. Tapi nafakh itu ditiup berarti tanah itu bukan inti dari tayamum. Ini yang dijadikan oleh pandangan Hanabilah. Apapun yang ada di atas muka bumi bisa kita jadikan sebagai media tayamum. Apa yang takut abe, Pak? Saya jamaah haji kita ya, Pak. Tinggal kena berangkat suput dengan minta abe. Sa'idun tayyib, unsur permukaan tanah paling atas, paling suci, paling bersih. Lejim hana tu me BU, tabung plastik kecil itu kan. Bagaimana kita praktekkan itu di pesawat? Ini bahayanya kadang tumpuhan tawa. Seperti Imam Ibnu Hazm yang bercerita detail tentang haji, beliau belum pernah haji.
Ya, kembali itu cara tawaf kembali. Karena golong pernah. Golong pernah. Imam Ibn Hazm kaya luar biasa, tapi belum pernah haji. Karena kekayaan beliau di zaman itu tidak cukup untuk berangkat haji. Saya sering tertanya, kijit nek tawai kaya luar biasa nak pergi haji. Masa nenek kita dulu begitu banyak uang yang ada, itu belum cukup untuk naik haji. Alhamdulillah kita Allah mudahkan syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentunya banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan tentang wudhu atau tayamum. Karena ini mengingat waktu, barangkali nanti kita khususkan di pertemuan selanjutnya. Kita menjawab pertanyaan jamaah sembari kita selesaikan beberapa hukum berkaitan dengan tata cara tayamum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.